Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adrian Samosir. Saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 3 ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen pengampu farmakologi, Ibu APT Mira Febriana MSc. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada saya sendiri, Adrian Samosir, kemudian ada Kalorin Merija, Diva Fatihah Nabila, Nur Aini, Putri Zamzam, Regina Sabella Dianda, kemudian ada Salsabila Rifieka, dan Siti Mesaro. Untuk judul materi kita pada hari ini yaitu mengenai reseptor. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita simak videonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari reseptor. Reseptor ini adalah molekul protein yang secara normal diaktifasi oleh transmitter atau hormon. Saat ini, reseptor sudah banyak diklon atau sudah diketahui urutan asam aminonya. Reseptor obat adalah suatu makromolekul dapat berupa lipoprotein, asam nukleat yang jelas dan spesifik, yang terdapat dalam jaringan sel yang hidup, mengandung gugus-gugus fungsional atau atom-atom yang terorganisasi. Baik, selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis reseptor. Jadi jenis-jenis reseptor ini ada 4. Yang pertama itu ada agonis ligand gate channel. Yang kedua itu ada G protein coupled receptor. Yang ketiga itu reseptor inti, dan yang keempat kinase link receptor. Yang pertama itu kan agonis ligand gate channel. Jadi itu terdiri dari subunit protein yang membentuk pori sentral, misalnya yaitu reseptor nikotin dan reseptor GABA. Yang kedua itu G protein coupled receptor, itu yaitu reseptor protein yang mengikat protein G membentuk suatu kelompok reseptor dengan 7 helix yang membentuk membran. Reseptor ini berkaitan dengan respon fisiologis oleh second messenger. Yang ketiga itu reseptor inti. Reseptor inti ini untuk membentuk hormon steroid dan hormon tiroid yang terdapat dalam inti sel yang mengatur transkripsi dan selanjutnya sintesis protein. Dan yang terakhir itu kinase link receptor. Jadi kinase link reseptor ini adalah reseptor pada permukaan yang mempunyai aktivitas tirosin kinase intrinsik, misalnya itu reseptor insulin, sitokin, dan faktor pertumbuhan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe reseptor. Nah, reseptor ini terbagi menjadi 4 tipe. Yang pertama, reseptor terhubung kanal ion, kemudian reseptor terkopling protein G, lalu reseptor terhubung enzim, dan reseptor nuklear. Berikut adalah masing-masing tipe reseptor beserta contohnya. Yang pertama adalah reseptor terkopling protein G atau GPCR, atau kepanjangannya yaitu G protein coupled receptor. Itu reseptor yang berada di sel membran. Transduksi sinyal terjadi dengan aktivasi bagian protein G yang mengaturnya. Contoh dari tipe reseptor ini adalah reseptor histamin, adrenoreseptor, dan reseptor muskarinik. Kemudian yang kedua, reseptor terhubung kanal ion, itu letaknya di membran sel. Kemudian kanal itu merupakan salah satu bagian sel. Contoh dari reseptor tipe ini adalah reseptor nikotinik dan reseptor ionotropik glutamat. Kemudian yang ketiga, reseptor terhubung transkripsi gen atau yang biasa disebut dengan reseptor nuklear. Contohnya itu yaitu reseptor kortikosteroid dan reseptor estrogen dan progestogen. Dan yang terakhir, reseptor terhubung enzim adalah protein transmembran dengan bagian besar ekstraseluler yang mengandung binding site untuk ligan. Contoh dari tipe reseptor ini adalah faktor pertumbuhan dan sitokin. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis ikatan obat dan reseptor. Yang pertama ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk bila ada 2 atom saling menggunakan sepasang elektron
yaitu secara bersama-sama. Ikatan kovalen merupakan ikatan yang paling kuat dengan rata-rata kekuatan ikatannya yaitu 100 kilokalori per mol. Yang kedua, ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang dihasilkan oleh daya tarik-menarik elektrostatis antara ion yang muatannya berlawanan. Kekuatan tarik-menarik akan semakin berkurang bila jarak antar ion makin jauh, dan pengurangan tersebut akan berbanding terbalik dengan jaraknya. Yang ketiga yaitu interaksi ion, adanya perbedaan keelektronegatifan atom C yang lain, yang seperti atom O, N yang akan membentuk distribusi elektron yang tidak simetris atau dipol yang mampu membentuk ikatan dengan ion atau dipol lain. Baiklah, baik yang dia mempunyai daerah kerapatan elektron yang tinggi maupun yang rendah. Selanjutnya yaitu yang keempat, ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan suatu ikatan atom H yang mempunyai muatan positif parsial dengan atom yang lain yang bersifat keelektronegatif dan mempunyai sepasang elektron yang bebas dengan oktet yang lengkap seperti O, N, dan F. Baik, yang selanjutnya ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals merupakan kekuatan tarik-menarik antar molekul atom atau yang tidak bermuatan dan letaknya berdekatan atau jaraknya positif 4-6A. Ikatan ini terjadi karena sifat kepolaritas ion molekul atom. Baik, selanjutnya yang 6 adalah daerah ikatan hidrofob. Ikatan hidrofob merupakan salah satu ikatan paling penting pada proses penggabungan daerah nonpolar molekul obat dengan daerah nonpolar reseptor biologis. Nonpolar, molekul obat yang tidak larut dalam air dan molekul-molekul air di sekelilingnya akan bergabung melalui ikatan hidrogen yaitu yang membentuk struktur kuasi CR kristalin atau iceberg. Penggabungan demikian disebut dengan ikatan hidrofob. Selanjutnya yaitu transfer muatan. Kompleks yang terbentuk antara dua molekul melalui ikatan hidrogen merupakan kasus khusus dari fenomena umum kompleks donor-aseptor yang distabilkan melalui daya tarik-menarik elektrostatik antara molekul donor elektron dan molekul aseptor elektron. Yang kesembilan ada ikatan sigma. Ikatan sigma adalah ikatan yang terbentuk melalui tumpang tindih linear antara dua orbital atom yang menghasilkan daerah dengan densitas elektron yang tinggi dan berpenampang lingkar melintang yang terkonsentrasi di antara dua inti bermuatan positif, mengalahkan tolakan elektrostatik keduanya. Yang ke-10 ada ikatan pi. Ikatan pi adalah ikatan yang terbentuk melalui tumpang tindih antar sisi dari dua atom orbital P. Berhubung bentuk orbital P seperti dembel, daerah dengan densitas elektron yang tinggi ditemukan berbentuk seperti pisang di atas dan di bawah sebuah bidang yang mengandung kedua atom, tetapi tanpa densitas elektron pada bidang tersebut. Di sini saya akan menjelaskan golongan obat yang bekerja pada reseptor. Jadi, golongan obat yang bekerja pada reseptor itu terbagi menjadi 3, ada antihistamin H1, kortikosteroid, dan antileukotrien. Nah, antihistamin H1 ini menghambat efek histamin pada pembuluh darah, bronkus, dan otot polos lainnya, dan juga berfungsi untuk mengobati antihipersensitivitas. Kemudian ada kortikosteroid. Kortikosteroid ini untuk mengobati berbagai kondisi alergi, kemudian lupus, dan juga penyakit kulit atau dermatitis lainnya. Kemudian ada antileukotrien. Antileukotrien itu merupakan terapi mediator khusus untuk rinitis alergi dan juga asma. Kemudian ada contoh golongan obat reseptor tadi, ada yang pertama ada antihistamin H1, itu contohnya ada difenhidramin, karbinoxamin, kemudian pirilamin, cetirizin, kloramfeniramin, bromfeniramin, loratadin, ciproheptadin. Kemudian ada kortikosteroid, itu contohnya itu ada dexamethasone, kemudian fluticasone propionat, memetazone furoat monohidrat,
Kemudian ada juga yang antileukotrien, itu contohnya ada Zafirlukaz, Montelukaz. Baiklah, sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah daftar obat-obat yang dipertimbangkan kontraindikasi selama menyusui. Untuk contoh obat yang pertama itu ada amfetamin. Efek pada bayi, yaitu terakumulasi dalam ASI dan dapat menyebabkan iritasi dan pola tidur yang jelek. Untuk contoh yang lain itu ada bromokriptin, efek pada bayi yaitu menekan laktasi. Ergotamin, efek pada bayi yaitu potensial menekan laktasi, muntah, diare, dan kejang yang telah dilaporkan. Untuk heroin, itu efek pada bayi yaitu kemungkinan adiksi jika jumlahnya mencukupi. Untuk imunosupresan, efek pada bayi yaitu potensial menekan sistem imun. Dan untuk contoh lainnya, dapat dilihat pada daftar obat-obat yang dipertimbangkan kontraindikasi selama menyusui. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.